Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Hamdanah dengan NIM 21109122200027, mahasiswi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di sini aku bakal menjelaskan tentang Want and Need pelayanan kesehatan. Simak baik-baik ya. Hal-hal atau submateri yang akan kita bahas kali ini adalah pengertian Want and Need, cara pengukuran, dan juga faktor yang mempengaruhinya. Sebelum masuk ke pembahasan Want and Need pelayanan kesehatan, perlu kita ketahui dulu nih, apa sih perbedaan antara Want dan juga Need? Want atau keinginan adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, sedangkan Need atau kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan dan memiliki fungsi dalam kehidupan. Pengertian Want dan Need lebih lanjut menurut para ahli. Yang pertama akan kita bahas pengertian Want dari perspektif para ahli. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, want atau kehendak adalah keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara-cara tertentu. Contohnya seperti keinginan untuk memiliki mobil, keinginan untuk memiliki rumah yang besar, dan keinginan untuk memiliki gadget terbaru. Yang kedua, menurut Abraham Maslow, want atau kehendak adalah keinginan manusia yang berkaitan dengan kebutuhan aktualisasi diri dan pengembangan diri, seperti keinginan untuk belajar, keinginan untuk menciptakan, dan keinginan untuk mengembangkan keterampilan. Yang ketiga, menurut Murray dan McClellan, want atau kehendak adalah keinginan atau motif psikologis manusia yang mendorong individu untuk bertindak dan mencapai tujuan tertentu, seperti keinginan untuk sukses, status, maupun prestis. Sehingga dapat disimpulkan, want merupakan sesuatu yang bersifat opsional, yang mana artinya Anda akan tetap bisa hidup meskipun hal tersebut tidak terpenuhi. Ini tidak akan mempengaruhi dan menimbulkan dampak yang berarti bagi kehidupan Anda. Yang kedua, akan kita bahas pengertian need dari perspektif para ahli. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, need atau kebutuhan adalah keinginan dasar manusia yang tidak dapat dihindari dan perlu dipenuhi agar hidup dapat terus berlanjut. Contohnya seperti kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan air, kebutuhan akan tempat tinggal, dan sebagainya. Menurut Abraham Maslow, need atau kebutuhan adalah hierarki kebutuhan manusia yang diatur dalam 5 tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Menurut Clayton Alderfer, need atau kebutuhan adalah 3 kelompok kebutuhan manusia yang saling terkait, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi, kebutuhan untuk hubungan interpersonal, dan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga dapat disimpulkan, need merupakan sesuatu yang perlu dipenuhi agar manusia dapat memenuhi kebutuhan dasar dan melanjutkan hidupnya. Abraham Maslow pertama kali memperkenalkan konsep hierarki kebutuhan dalam makalahnya tahun 1943 berjudul A Theory of Human Motivation, dan sekali lagi dalam buku berikutnya, Motivation and Personality. Hierarki ini menunjukkan bahwa individu dapat termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar sebelum berusaha memenuhi kebutuhan lain yang lebih kompleks. Berikut ini merupakan 5 hal yang masuk dalam hierarki kebutuhan Maslow dari yang terendah sampai tertinggi. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan pertama pada hierarki Maslow adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan makanan dan air, istirahat yang cukup, pakaian dan tempat tinggal, kesehatan secara keseluruhan, dan reproduksi. Maslow menyatakan bahwa kebutuhan fisiologis dasar ini harus dipenuhi sebelum manusia melanjutkan ke tingkat pemenuhan berikutnya. Kebutuhan akan rasa aman. Berikutnya di antara kebutuhan tingkat yang rendah adalah rasa aman. Kebutuhan keamanan meliputi perlindungan dari kekerasan dan pencurian, stabilitas dan kesejahteraan emosional, keamanan kesehatan, dan keamanan finansial. Kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Kebutuhan sosial pada tingkat ketiga dari hierarki Maslow berhubungan dengan interaksi manusia. Di antara kebutuhan tersebut adalah persahabatan dan ikatan keluarga, baik dengan keluarga kandung, orang tua, saudara kandung, anak, maupun keluarga pilihan atau pasangan hidup. Keintiman fisik dan emosional penting untuk mencapai perasaan kekeluargaan yang tinggi. Selain itu, keanggotaan dalam kelompok sosial berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan ini, mulai dari menjadi anggota tim rekan kerja hingga membentuk identitas dalam serikat pekerja, klub, atau kelompok hobi. Kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan harga diri mengacu pada keyakinan bahwa seorang individu berharga dan pantas mendapatkan martabat dan harga diri, atau keyakinan akan potensi individu untuk pertumbuhan dan pencapaian pribadi. Maslow menjelaskan bahwa harga diri dapat dibagi menjadi 2 jenis, harga diri yang didasarkan pada rasa hormat dan pengakuan dari orang lain, dan harga diri yang didasarkan pada penilaian diri sendiri. Selanjutnya, kebutuhan aktualisasi diri.
Aktualisasi diri menggambarkan pemenuhan potensi penuhmu sebagai pribadi. Kadang-kadang disebut kebutuhan pemenuhan diri, kebutuhan aktualisasi diri menempati posisi tertinggi dalam piramida Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri meliputi pendidikan, pengembangan keterampilan, pengembangan bakat di bidang-bidang seperti musik, atletik, desain, memasak, dan berkebun, serta tujuan yang lebih luas seperti belajar bahasa baru, bepergian ke tempat baru, dan memenangkan penghargaan. Selanjutnya adalah ralat hierarki kebutuhan Maslow. Pada tahun 1983 atau 40 tahun setelah dia memperkenalkan konsep hierarki kebutuhan, Maslow mengklarifikasi bahwa setiap individu mungkin tidak memerlukan kepuasan 100% semua tingkat sebelumnya untuk beralih ke kebutuhan yang lebih tinggi. Dia juga menunjukkan bahwa perjalanan hidup mungkin melibatkan perkembangan non-linear melalui hierarki. Kebutuhan orang yang sebelumnya dipenuhi mungkin memerlukan atensi lagi karena kemunduran dalam hidup mereka. Peristiwa besar dalam hidup seperti pindah rumah, putus atau bercerai, misalnya dapat meninggalkan individu dengan kebutuhan yang sebelumnya terisi untuk mengalami kekosongan lagi. Kebutuhan manusia itu dinamis dan tidak akan pernah statis. Selanjutnya adalah cara pengukuran want and need. Yang pertama, interview atau wawancara. Kebutuhan dan keinginan dapat diukur melalui wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi seberapa besar hal tersebut merupakan want maupun need. Yang kedua, in-depth interview atau wawancara mendalam. Untuk mengetahui want dan need lebih lanjut dapat dilakukan dengan wawancara mendalam. Yang ketiga, observasi. Kebutuhan dan keinginan dapat diukur melalui observasi atau pengamatan, yaitu aktivitas terhadap suatu want dan need dengan maksud merasakan dan kemudian memahami want maupun need dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi want dan need yang dibutuhkan. Yang keempat, focus group discussion atau FGD. Kebutuhan dan keinginan dapat diukur melalui FGD, yaitu metode pengumpulan data melalui kelompok diskusi terarah atau terstruktur mengenai want dan need dengan peserta berjumlah 8-12 orang dan dipimpin oleh moderator. Yang kelima, survei. Kebutuhan dan keinginan dapat diukur melalui survei, yaitu metode pengumpulan data primer atau informasi mengenai want dan need dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu atau dari kelompok yang mewakili sebuah populasi, sejumlah besar responden. Yang keenam, riset pasar. Pada dasarnya, riset pasar adalah suatu proses pengumpulan informasi terkait target market mengenai kelayakan produk atau layanan baru. Kemudian dilakukan adanya evaluasi terhadap produk lama yang kemudian dikembangkan, sehingga riset pasar dapat digunakan untuk mengukur want dan need dengan melakukan perancangan, pengumpulan analisis, dan pelaporan secara sistematis yang berasal dari data atau penemuan secara relevan dengan situasi tertentu. Faktor yang mempengaruhi want and need. Yang pertama, kebutuhan fisik. Faktor ini mencakup kebutuhan dasar manusia seperti makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi dapat memicu keinginan atau wants untuk mencapai kebutuhan tersebut. Kedua, kebutuhan psikologis. Faktor ini mencakup kebutuhan manusia untuk merasa aman, dicintai, diakui, dan memiliki rasa harga diri yang tinggi. Kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi juga dapat memicu wants untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 3. Pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu seseorang juga dapat mempengaruhi wants dan needs mereka. Seseorang yang pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tertentu mungkin lebih cenderung memiliki wants yang kuat terhadap hal tersebut. Yang keempat, budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan di mana seseorang hidup juga dapat mempengaruhi wants dan need mereka. Sebagai contoh, seseorang yang hidup di daerah dengan iklim yang sangat panas mungkin membutuhkan sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut dibandingkan seseorang yang tidak hidup di daerah dengan iklim yang sangat panas. Berikutnya, kita masuk ke keinginan terhadap pelayanan kesehatan atau health service wants. Health service wants adalah keinginan individu atau masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas. Keinginan pelayanan kesehatan dapat mencakup harapan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jelas mengenai kondisi kesehatan dan pengobatan yang diberikan, serta penggunaan teknologi dan inovasi terbaru dalam bidang kesehatan. Keinginan pelayanan kesehatan dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan preferensi masing-masing individu atau masyarakat. Kebutuhan akan pelayanan kesehatan atau health service needs. Health service need adalah kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatannya. Kebutuhan pelayanan kesehatan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, kebutuhan preventif. Kebutuhan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan. Contohnya seperti kebutuhan akan vaksinasi, program imunisasi, pemeriksaan kesehatan berkala, dan edukasi kesehatan. Yang kedua, kebutuhan kuratif. Kebutuhan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit atau gangguan kesehatan yang sudah terjadi. Contohnya seperti kebutuhan
kebutuhan akan pengobatan, operasi, terapi, dan perawatan pasca operasi atau kecelakaan. Yang ketiga, kebutuhan rehabilitatif. Kebutuhan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memulihkan fungsi tubuh yang terganggu akibat penyakit atau kecelakaan. Contohnya seperti kebutuhan akan fisioterapi, terapi okupasi, dan terapi wicara. Dari yang telah aku sampaikan dapat disimpulkan bahwa keinginan dan kebutuhan pelayanan kesehatan dapat berbeda-beda pada setiap individu dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, gaya hidup, dan lingkungan. Tentu kita semua berharap agar pemenuhan terhadap want dan need, terutama want and need health service, dapat berjalan dengan seimbang dan optimal. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di pemaparan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.